silsilah dalam keluarga. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama. Ceritanya bapaknya namanya Abbas, ya ibunya namanya Aisyah. Ini saya perlu memberikan pemahaman dulu karena khawatir ada kesalahpahaman seperti yang kemarin. Bilangnya ibu ternyata itu adalah statusnya istri. Kalau yang meninggal ini Abbas, berarti Aisyah sebagai istri. Ridwan, Bayu, Ani, Fatimah itu sebagai anak. Ya. Kalau yang meninggal Bayu, Abbas sebagai ayah atau bapak, Aisyah sebagai ibu, Hasna istrinya, ini ceritanya istrinya. Ini jadi ini mantu. Nah, kalau yang meninggal Hasna, Bayu sebagai suami, Abbas bapak mertua, nggak ada hubungan waris. Itu ayah. Paham gak Pak? Paham nggak Pak? Ini ceritanya yang anak kandung itu hanya Ridwan, Bayu, Ani, Fatimah. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini perlu pemahaman silsilah dulu di dalam keluarga Bapak semuanya. Memahami dulu, oh kalau yang meninggal ini berarti saya sebagai apa? Kalau yang meninggal dia, saya statusnya sebagai apa? Dan seterusnya. Contoh ini, kalau yang meninggal Ani, berarti Abbas sebagai bapaknya, Aisyah sebagai ibunya, Ridwan sebagai saudara laki-laki, Bayu sebagai saudara laki-laki, Fatimah sebagai saudara perempuan. Paham betul Pak? Ya. Ya sebenarnya silsilah biasa saja, tapi ini dalam pendefinisian apakah dia berhak mendapatkan waris atau tidak. Nah, begitu loh. Kalau yang meninggal Riza misalkan di sini. Kalau yang meninggal Riza ini misalkan Riza, di sini ada bapaknya namanya Ridwan, ibunya namanya Dian. Saudara laki-lakinya namanya Boy, saudara perempuan namanya Umi. Abbas berarti sebagai kakek dari jalur bapak. Ya. Tapi kalau misalkan di sini punya anak namanya siapa sebab Siti misalkan. Siti meninggal, berarti Ani itu sebagai ibu, Boy itu sebagai bapak. Aduh anak. Aduh. Nah ini pemahaman silsilah dulu sebelum ini bagiannya berapa, beminya berapa gitu. Sekarang Siti yang meninggal misalkan, berarti Abbas itu sebagai kakek tapi dari jalur ibu, nggak ada hak waris. Oh iya nggak ada. Yang mendapat hak waris itu dari jalur laki-laki dan itu pun kalau ini tidak ada. Kalau bapaknya nggak ada berarti naik ke kakek. Tapi kalau bapak masih ada ya nggak ada, kakek nggak dapat hak waris. Walaupun ini kasus jarang ya, tapi ini ada dalam hadis nih. Dalam hadis yang kemarin dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, inna bana ibni berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini contohnya misalkan ini boy. Ya. Terus yang melapor itu Abbas. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Boy bin Ridwan. Berarti cucu laki-laki ibni gitu. Mati. Famalia min mirasihi, apakah aku ada hak waris darinya? Kata laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah menjawab, laka asudusu, bagimu itu 1/6. Kenapa 1/6? Karena tidak ada bapak. Bapaknya sudah meninggal duluan.
baru meninggal anaknya. Nah karena ini masih hidup berarti dia punya hak waris karena kakek dari jalur bapak. Ya Pak ya. Kalau kakek dari jalur ibu nggak ada hak waris. Oh, gitu. Nah ini nih perlu dipahami. Terus kata Rasulullah, laka asudusu bagimu 1/6. Nah, kemudian falamma walla da'ahu, tatkala ia berpaling, da'ahu Rasulullah memanggil lagi. Faqala laka sudusun akhar, bagimu 1/6 yang lain. Falamma walla da'ahu, dan kemudian ketika berpaling lagi, Rasulullah memanggil lagi, sebentar. Faqala inna as-sudusal akhar tu'matun. Sesungguhnya yang 1/6 lagi tadi, yang lainnya itu tu'matun, itu hadiah buat kamu. Kata Rasulullah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wassahahu at-Tirmidzi. Wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Imran. Wa qila innahu lam yasma' minhu. Ini ada catatan kakinya. Qala at-Tayyibi suratu hadhil mas'alah. Jadi masalah ini annal mayyita, sesungguhnya mayit yang meninggal itu, contoh maksud dari sini adalah boy. Taroka bintaini wa hada sa'il. Yang meninggal itu yang wafat itu adalah hak ahli warisnya. Ahli warisnya adalah 2 anak perempuan. Jadi ceritanya ini punya 2 anak perempuan. Istrinya sudah meninggal duluan ceritanya. Istrinya sudah meninggal duluan ceritanya. Nah, wahadas sa'il, dan yang penanya ini. Jadi ahli warisnya hanya ada jadun, kakek dari jalur laki-laki, dari jalur bapak, dan 2 anak perempuan. Dalam Al-Quran, 2 anak perempuan itu haknya adalah 2/3. Ini haknya 2/3. Sisanya berapa Pak? 1/3. Kata Rasulullah, bagian wajibnya tadi itu hak seorang kakek tadi adalah 1/6. Nah, 2/3 tambah 1/6 sabaraha Pak? 5/6. Ya ini disamakan jadi 6, jadi ini 4/6. 4/6 tambah 1/6 jadi 5/6. Masih ada sisa asobah itu namanya. Sisanya 1/6. Makanya Rasulullah memanggil lagi, bagimu laka sudusun akhor, bagimu 1/6 yang lain. Kemudian dipanggil lagi, 1/6 yang lain tadi itu hadiah buat kamu, maksudnya asobah. Itu hitungannya catatan ini Pak. Bedanya level bapak dengan level kakek. Kalau level bapak itu bisa langsung mendapatkan asobah manakala mayit itu tidak punya anak laki-laki. Tapi kalau mayit tadi punya anak laki-laki, bapak itu haknya 1/6. Ya. Jadi dalam Quran itu, dalam Al-Quran yang pasti mendapatkan hak waris itu yang paling dekat dengan mayit atau yang wafat. Siapa yang terdekat dengan mayit? Anak, jelas. Kemudian orang tua, ya bapak dan ibu. Dilihat apakah bapak masih hidup atau tidak, ibu masih hidup atau tidak. Kalau keduanya masih hidup ya dapat semuanya gitu. Kemudian istri atau suami, pasangan dengan jalur pernikahan, itu yang pasti mendapatkan hak waris. Ada furudul muqaddarahnya, ada bagian yang pastinya. Itu. Nah, tadi kalau level kakeknya, kakek itu hanya mendapatkan bagian pasti 1/6. Karena tidak ada ahli waris lagi, sisanya asobah diberikan kepada kakek. Kakek diberikan lagi, yang mana kata Rasulullah itu laka sudusun akhor, bagimu itu 1/6 yang lain. Nah, sekali lagi saya tanya nih Pak, kalau yang meninggal di sini ini sama-sama boy, yang meninggal di sini Hadi misalkan, suami dari Fatimah,
yang meninggal Hadi. Berarti Fatimah itu sebagai istrinya. Kalau mereka tidak punya anak, berarti istri mendapatkan 1/4. Abbas Aisyah dapat nggak Pak? Enggak, karena mertua. Kalau mertua imitoha mante nggak ada hubungan darah. Nah, kecuali kalau yang meninggal Fatimah. Kalau yang meninggal Fatimah berarti Abbas dan Aisyah mendapatkan hak waris. Hadi mendapatkan waris juga karena sebagai suami. Gini. Paham ya Pak ya?